Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum Administrasi Negara. Topik 14 dari 50 topik. Instrumen-instrumen pemerintahan, bagian kelima. Sambungan topik 13. Sebagai suatu perbandingan dalam wilayah ius constituendum atau hukum ideal yang akan dicapai, khususnya dalam pasal 21 Rencana Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sahnya suatu keputusan administrasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Keputusan administrasi pemerintahan wajib memenuhi syarat formal. A. Dibuat oleh pejabat yang berwenang. B. Memuat isi yang jelas, pasti, dan dapat dimengerti. C. Mengikuti tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. D. Ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Keputusan administrasi pemerintahan wajib memenuhi syarat material yang meliputi hal berikut. A. Didasarkan pada perlimbangan atau penilaian dengan memperhatikan 1. Keseimbangan antara kepentingan orang per orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, 2. Keseimbangan antara orang per orang dengan pihak lain yang terkena akibat dan terkait dari keputusan administrasi pemerintahan. B. Didasarkan atas kepastian hukum, keadilan, kepatutan, dan kewajaran serta aturan permainan yang lazim berlaku dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang bersangkutan. C. Memelihara kesamaan bertindak atau memutus apabila fakta-fakta, keadaan, dan situasi yang berkaitan dengan keputusan administrasi pemerintahan yang sebelumnya adalah sama dengan fakta atau keadaan yang telah pernah diputus oleh pejabat yang bersangkutan. D. Memperhatikan akibat dari ucapan atau perilaku pejabat yang bersangkutan, yang diterima pemohon dari keputusan yang telah dibuat oleh pejabat administrasi pemerintah. E. Memperhatikan akibat pembatalan suatu keputusan, terutama yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak pemohon dan yang harus ditanggung oleh negara, pemerintah. F. Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang menghasilkan keputusan yang diambil oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan. G. Melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. H. Tidak boleh bertentangan atau melampaui kewenangan pejabat yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. I. Tidak boleh bertentangan dengan kewajiban hukum pejabat yang memutuskan. J. Tidak boleh bertentangan dengan kepatutan atau kewajiban yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. K. Tidak boleh menggunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan yang lain daripada kewenangan itu diberikan kepada pejabat administrasi pemerintahan yang memberi keputusan atau arahan. Dalam praktik, keputusan tata usaha negara menimbulkan akibat hukum yang dapat berbentuk macam-macam seperti A. Dispensasi, B. Lisensi, C. Konsesi, D. Perizinan. Dispensasi merupakan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi. Pada dasarnya, hal itu menyatakan bahwa suatu peraturan tertentu tidak berlaku bagi suatu kondisi khusus, yakni seseorang atau badan hukum tertentu. Sebagai contoh, dalam masalah penggunaan jalan, dilakukan pembagian kelas jalan. Untuk kelas jalan tertentu, tidak dimungkinkan dilewati oleh truk dengan tonase tertentu. Dalam hal tertentu, administrator dapat memberikan dispensasi jalan secara khusus bagi truk yang melebihi ambang batas tonase pengangkut bahan material bangunan untuk masuk perkotaan. Izin dispensasi tersebut diberikan karena adanya pertimbangan bahwa bahan material tersebut memang harus melewati jalan tersebut, mengingat akan digunakan sebagai membangun fasilitas umum sehingga larangan truk melewati ruas tertentu menjadi tidak berlaku. Tentu saja sifat dari dispensasi bukan terus-menerus, tetapi hanya bersifat sementara sampai kebutuhan itu selesai. Lisensi, lisens, adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat administrasi. Pada dasarnya, lisensi tersebut untuk memberikan hak kepada pemegangnya, baik orang per orang maupun badan hukum, agar dapat melakukan pendirian perusahaan. Sementara itu, konsesi adalah keputusan yang pada dasarnya memberikan hak kepada pemegang, orang atau badan hukum perdata, konsesi untuk membuat perusahaan atau perkebunan yang skalanya luas dan besar. Perizinan merupakan satu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan pejabat administrasi yang memberikan izin bagi pemegang izin, orang atau badan hukum perdata, untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang diizinkan. Misalnya, izin dari pemerintah daerah yang diberikan kepada seseorang untuk mengadakan acara hiburan umum. 3. Rencana, head plan. Dalam negara hukum yang modern seperti saat ini, pemerintah sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya tentu harus dimulai dengan proses-proses persiapan. Salah satu bagian penting dari proses persiapan itu adalah proses perencanaan. Pengertian dari rencana-rencana tersebut
Menurut Belivante sebagaimana dikutip oleh Philippus Harjon sebagai berikut, keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib, teratur. Setiap kegiatan yang diharapkan mendapatkan hasil yang baik tentu membutuhkan rencana yang baik pula. Oleh karena itu, kedudukan rencana-rencana sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan dari setiap kegiatan pemerintahan. Sebaliknya, suatu kegiatan akan menjadi tidak baik hasilnya jika tidak ditopang dengan perencanaan yang baik. Menurut Dehaene, perencanaan dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok perencanaan. A. Informative planning, rencana informatif. B. Indicative planning, rencana indikatif. C. Operational planning, rencana operasional. D. Contractual planning, rencana kontraktual. E. Base-checking planning, rencana keputusan. F. Normative planning, rencana normatif. Riawan kemudian memperjelas bahwa informative planning berisikan prognosis yang saling berkaitan mengenai perkembangan masyarakat, seperti yang diharapkan terhadap berbagai alternatif kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini berarti dalam rencana informatif, informative planning, diberikan semacam ramalan-ramalan yang diinformasikan kepada masyarakat mengenai berbagai akibat atas beberapa alternatif tindakan yang mungkin terjadi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cukup atas tindakan yang dipilih. Sementara itu, indicative planning, rencana indikatif, menurut Riawan Chandra, berisi perencanaan yang lebih terperinci, tidak hanya masalah akibat dari segala kebijakan yang akan ditempuh, tetapi sudah menjelaskan tujuan-tujuan yang akan dicapai serta persiapan-persiapan pemerintahan, strategic forbereading, dan penetapan atas rencana-rencana yang harus dilaksanakan. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa rencana indikatif lebih terperinci memberikan gambaran kepada masyarakat, tidak hanya yang berkaitan dengan segala sisi suatu tindakan, baik yang menyangkut tujuan, dampak, maupun persiapan yang harus dilaksanakan. Dalam rencana operasional, operational planning, menurut Riawan Chandra, perencanaan meningkat lebih dibanding dengan dua jenis perencanaan di awal. Hal itu karena pada tahap ini perencanaan sudah diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pencapaian tujuan perencanaan tersebut. Dalam rencana operasional tersebut, telah ada keputusan-keputusan, base-checking. Mengingat adanya penyediaan sarana dan prasarana serta base-checking tersebut, rencana operasional ini sudah mempunyai daya mengikat bagi adresat hukum publik, yakni warga masyarakat. Rencana kontraktual, contractual planning, pada prinsipnya merupakan kesepakatan-kesepakatan yang diambil oleh pemerintah dengan pihak ketiga, khususnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sebelumnya. Dalam banyak hal, pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak dilakukan sendiri oleh organ pemerintahan. Akan tetapi, penyelenggaraan kegiatan tersebut justru dilakukan oleh pihak ketiga, baik jabatan negeri maupun pihak swasta. Untuk mendukung pola pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut, pemerintah membuat planning kerjasama yang diperjanjikan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa merupakan pihak swasta ataupun jabatan negeri, bahkan institusi dari luar negeri. Terhadap perikatan yang akan dilakukan tersebut, hal itu sudah didahului dengan perencanaan kesepakatan-kesepakatan yang tujuannya menjamin keberlangsungan ketentuan perikatan tersebut. Contohnya adalah kontrak antara pemerintah dan provinsi atau pihak swasta di bidang pengelolaan air minum bagi semua masyarakat yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat setempat. Kerjasama yang dibangun oleh pemerintah dengan pihak ketiga dan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pengertian rencana keputusan, base-checking planning, pada dasarnya merupakan penerbitan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pihak administrasi tata usaha negara dalam rangka melaksanakan peraturan-peraturan yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari pelaksanaan peraturan itu sendiri. Contohnya adalah pemberian izin belajar dari Menteri Pendidikan yang diberikan kepada seorang dosen PNS. Hal itu pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan upaya peningkatan kualitas tenaga dosen dengan mendorong para dosen untuk melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. Perencanaan normatif, normative planning, mempunyai makna pengertian bahwa setiap peraturan merupakan satu sistem perencanaan yang mengandung beberapa program yang saling bertautan antara satu program dan program lainnya. Akan tetapi, secara terintegrasi semua program tersebut pada akhirnya akan bermuara pada tujuan utama peraturan tersebut. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya, terdapat tujuan utama untuk menghadirkan satu pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Di dalamnya, termaktub beberapa program di antaranya program penjaminan mutu pendidikan, program akreditasi pendidikan,
program peningkatan kesejahteraan pendidik, dan lain-lain. Semuanya itu akan tersistem dan menjurus pada satu tujuan utama, yaitu terselenggaranya pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang terjamin kualitasnya. Itulah materi topik ke-14 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 15.